kembali lagi berjumpa dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Kema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini, kita akan membahas mata pelajaran kimia untuk kelas 11, judul Laju Reaksi. Nah, sahabat edukasi, mari kita ikuti bersama-sama pembelajaran kimia ini bersama Kak Wiwin dari SMA Negeri 1 Gunung Alip Tanggamus bersama Fahmi, Nurul, dan Maya. Selamat mengikuti pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman edukasi. Kakak Wiwin di sini akan menemani kalian semua sekaligus mengenal materi kimia mengenai laju reaksi. Sahabat edukasi, laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi per reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi per satu satuan waktu. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti percakapan berikut ini. Hai sahabat edukasi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Kak. Kak, itu apa yang kakak bawa? Iya, itu apa Kak? Ayo, coba lihat ini, apa yang kakak bawa? Itu paku yang sudah berkarat ya Kak? Wah, bahaya itu. Betul, kalau yang ini? Kembang api Kak. Wah, itu juga bahaya kalau dinyalakan. Iya tuh, bahaya tuh kalau kena tangan. Betul sekali, sekarang coba Fahmi nyalakan kembang api ini. Oke Kak. Hati-hati ya Fahmi. Ayo semuanya kita perhatikan baik-baik reaksi yang terjadi pada kembang api ini. Apakah berlangsung cepat atau lambat? Bandingkan dengan reaksi yang terjadi pada paku saat berkarat. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya, reaksi pada kembang api itu berlangsung dengan cepat Kak. Kalau saya, pastinya cepat kembang api lah Kak. Ya, pastinya reaksi paku berkarat berlangsung dengan lambat. Betul sekali. Kita lagi belajar apa ya kawan-kawan? Sabar dulu. Iya, sabar dulu loh Fahmi, kita kan sedang mengamati. Terus Kak, kenapa ada reaksi yang berlangsung cepat dan ada reaksi yang berlangsung lambat? Pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa jawab? Saya bisa Kak. Apa jawabannya Fahmi? Kelamaan. Uts, baiklah sahabat edukasi, kita coba gali bersama faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Perlu diketahui bahwa reaksi kimia terjadi akibat adanya tumbukan antar partikel pereaksi. Oh, terus bagaimana terjadinya tumbukan pada partikel pereaksi ya? Nah, salah satu teori yang dapat menjelaskan proses terjadinya reaksi adalah teori tumbukan. Menurut teori tumbukan, reaksi kimia terjadi karena adanya partikel-partikel yang saling bertumbukan. Tumbukan terjadi jika dua molekul atau lebih permukaannya saling bersentuhan pada satu titik. Pengertian satu titik di sini adalah jika dianggap bentuk molekul itu bulat seperti bola. Maka pada pertemuan tersebut, jarak antara pusat inti sama dengan diameternya untuk jenis molekul yang mempunyai ukuran sama. Tetapi, tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi kimia. Terus, tumbukannya seperti apa Kak yang dapat menghasilkan reaksi kimia? Pastinya tumbukan yang energinya besar lah. Tumbukan yang menghasilkan reaksi hanyalah tumbukan yang efektif. Oh, tumbukan yang efektif. Apa maksudnya ya, tumbukan efektif itu? Tumbukan efektif harus memenuhi dua syarat, yaitu posisinya tepat dan energinya cukup. Oh, bagaimanakah Kak
posisi tumbukan yang efektif itu? Dalam wadahnya, molekul-molekul bereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat mungkin bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun dengan molekul yang berbeda. Tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Cepat atau lambatnya suatu reaksi dipengaruhi oleh frekuensi tumbukan, di mana semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Oh, jadi laju reaksi itu ada jika dipengaruhi oleh faktor lain ya, Kak? Faktornya apa saja ya? Betul, pengaruh dari luar yang bisa membuat laju reaksi itu cepat atau lambat. Nah, itu betul. Kakak sependapat dengan saya. Allah, bisa aja. Oke, faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Oh, faktornya itu konsentrasi, luas permukaan. Katalis dan... Suhu ya, Kak? Betul, coba perhatikan. Buat semua sahabat edukasi, kakak akan coba jelaskan ya faktor laju reaksinya. Melalui cara kerja dari faktor-faktor tersebut, dalam mempengaruhi laju reaksi dapat dijelaskan melalui teori tumbukan. Berikut ini adalah pembahasannya. Yang pertama, pengaruh konsentrasi partikel zat reaksi. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Konsentrasi berhubungan dengan frekuensi tumbukan. Semakin besar konsentrasi, maka akan semakin banyak pula partikel yang akan mengalami tumbukan. Sehingga semakin besar pula kemungkinan partikel zat bereaksi saling bertumbukan. Memungkinkan lebih banyak partikel zat bereaksi yang bertumbukan memiliki arah yang tepat. Akibatnya, frekuensi tumbukan yang efektif yang terjadi pun akan semakin meningkat. Dengan begitu, laju reaksinya akan semakin cepat. Semakin besar konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksinya. Coba Fahmi, dengar nggak yang kakak tadi sampaikan? Dengar saya, Kak, laju reaksinya itu semakin cepat. Apanya yang semakin cepat? Itu loh lajunya. Makanya, jangan melamun. Ayo yang serius, kita akan mulai lagi. Dimulai dari Nurul. Semakin besar konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksinya. Nah, itu maksud saya. Ya, betul itu. Sahabat edukasi, bahwa semakin besar konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksinya. Baik, kakak lanjutkan ya dengan faktor berikutnya. Faktor selanjutnya yaitu luas permukaan. Sama halnya dengan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, luas permukaan pun berhubungan dengan frekuensi tumbukan yang terjadi pada suatu reaksi. Semakin besar luas permukaan sentuh zat bereaksi, maka kemungkinan partikel zat bereaksi untuk bertumbukan pun akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya frekuensi tumbukan, memungkinkan lebih banyak partikel zat bereaksi yang bertumbukan dengan arah yang tepat. Akibatnya, frekuensi tumbukan yang efektif yang terjadi pun akan semakin meningkat. Dengan begitu, laju reaksinya akan semakin cepat. Semakin luas permukaan bidang sentuh zat, semakin besar pula laju reaksinya. Luas permukaan itu seperti apa ya, teman-teman? Ya luas. Luas permukaan itu seperti luas penampang, iya kan, Kak? Iya, luas permukaan itu hampir sama dengan luas penampang. Hanya, luas permukaan di sini adalah luas bidang yang bersentuhan dengan zat bereaksi yang lain. Oh, luas sentuh.
Semakin banyak sentuhannya, semakin cepat reaksinya ya, Kak. Wah, gawat ini, Kak. Ya, kurang lebih seperti itulah. Tapi kita membayangkan gula pasir aja lebih banyak bersentuhan dengan air daripada gula batangan. Oh, oke, lanjut, Kak. Main lanjut aja. Jadi, Kak, semakin luas permukaan bidang sentuhnya akan membuat tumbukan makin efektif ya, Kak. Sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Nah, betul sekali. Tumben Mai, nyambung nih materi. Iya nih, lagi nyambung. Menarik sih materinya. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, Kak. Kak. Nah, sekarang faktor selanjutnya adalah faktor suhu. Wah, mulai panas nih ya, ada suhu. Kalau suhu naik, laju reaksinya gimana? Semakin panas, semakin bereaksi. Iya, betul. Lebih panas, lebih cepat. Oke, kita bahas ya. Untuk sahabat edukasi, yuk kita simak bersama faktor suhu yang bisa meningkatkan laju reaksi. Menurut teori kinetik gas, molekul-molekul dalam satu wadah tidaklah mempunyai energi yang sama, tetapi bervariasi. Sebagian besar molekul zat bereaksi mempunyai energi partikel di bawah energi aktivasi. Dengan adanya peningkatan suhu, maka akan menaikkan energi partikel zat bereaksi. Dengan bertambahnya jumlah partikel zat bereaksi yang melampaui energi aktivasi, maka akan meningkatkan frekuensi tumbukan yang efektif. Akibatnya, laju reaksi akan semakin cepat. Wah, materinya semakin menarik ya. Tapi banyak istilah rumit untuk dimengerti. Betul tuh. Ada energi aktivasi dan ada teori kinetik gas. Kalau saya, zong juga istilahnya. Oh, gitu ya. Ayo kita cek istilahnya ya. Energi aktivasi itu adalah jarak dari energi minimal yang diperlukan dari puncak reaksi sampai ke pereaksi. Maksudnya itu gimana ya, Kak? Maksudnya, energi minimum yang diperlukan untuk reaksi itu mencapai reaksi. Oh, oke, Kak. Kalau teori kinetik gas gimana, Kak? Teori kinetik itu adalah teori gerak yang diperlukan pada saat terjadi gerakan molekul akibat kena hantar panas. Setiap partikel kena hantar panas dan berubah energi gerak molekul itu. Maka itulah yang namanya energi kinetik molekul. Oh, itu yang namanya energi kinetik molekul. Energi gerak sama dengan energi kinetik. Iya, kalian sahabat edukasi, pada pinter semua ya bisa memahami sampai sini. Sudah luar biasa. Karena materi ini banyak kejadian yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan menuju faktor-faktor yang terakhir, yaitu katalis. Katalis merupakan zat yang meningkatkan laju reaksi kimia tanpa ikut terpakai. Katalis dapat bereaksi membentuk zat antara, tetapi akan diperoleh kembali dalam tahap reaksi berikutnya. Katalis tidak menurunkan energi aktivasi, akan tetapi katalis menyediakan mekanisme lain dengan energi aktivasi yang lebih rendah dalam membentuk produk. Katalis memiliki beberapa sifat, di antaranya katalis tidak bereaksi secara permanen, jumlah katalis yang diperlukan dalam reaksi sangat sedikit, katalis tidak mempengaruhi hasil reaksi. Katalis tidak memulai suatu reaksi, tetapi hanya mempengaruhi lajunya. Katalis hanya bekerja efektif pada suhu optimum, artinya di atas atau di bawah suhu tersebut kerja katalis berkurang. Suatu katalis hanya mempengaruhi laju reaksi secara spesifik, artinya suatu katalis hanya mempengaruhi laju satu jenis reaksi dan tidak dapat untuk reaksi yang lain. Keaktifan katalis dapat diperbesar oleh zat lain yang disebut promotor. Hasil suatu reaksi dapat bertindak sebagai katalis, sehingga zat tersebut disebut autokatalis. Katalis dalam senyawa organik disebut enzim. Terdapat katalis yang dapat memperlambat suatu reaksi, sehingga katalis itu disebut katalis negatif
atau inhibitor. Wow, katalis itu mempercepat reaksi ya Kak? Kalau inhibitor itu sebaliknya, memperlambat reaksi. Katalis itu bentuknya seperti apa sih, Kak? Katalis itu tidak ikut bereaksi, tapi dia akan kembali utuh seperti semula. Bentuknya bisa zat yang dikenal atau zat yang tidak ikut bereaksi. Kalau begitu, saya juga bisa dong jadi katalis. Kamu kan bukan zat kimia, Fahmi. Coba perhatikan, jika Nurul mau pacaran dengan Adi, tapi tidak bisa jadian, maka saya bisa dong sebagai katalis untuk mempersatukan mereka. Betul kan Kak? Cie. Loh, kok saya yang dibawa-bawa? Nah, betul tuh kalau imajinasinya seperti itu. Nah, kan betul. Jadi katalis itu menyatukan dua insan ya Kak? Bisa aja Fahmi ini. Katalis itu kan membuat reaksi agar cepat berlangsung, sehingga dengan adanya katalis bisa cepat bereaksi. Oke, jadi katalis itu bisa mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Baik, untuk sahabat edukasi semua, tadi kita sudah sampaikan faktor-faktor laju reaksi yang bisa membuat suatu reaksi berjalan cepat atau lambat. Nah, sekarang kita tanya jawab ya seputar faktor laju reaksi. Oke, siap Kak. Apa yang bisa membuat reaksi itu berjalan lebih cepat atau lambat? Saya, Kak. Oke, silahkan Nurul. Yang bisa membuat reaksi itu berjalan lebih cepat atau lambat, yaitu karena adanya tumbukan. Jika tumbukan itu dikatakan efektif, maka reaksi akan berjalan cepat. Wah, hebat. Ayo yang lain, siap dong. Siap. Faktor apa jika menggunakan zat yang bisa mempercepat laju reaksi? Katalis. Wah, kurang cepat saya jawabnya. Betul, katalis bisa mempercepat reaksi. Selanjutnya, faktor apa yang bisa mempercepat reaksi akibat perbedaan ukuran zat? Kalau itu, saya bisa. Faktor luas permukaan ya kan, Kak? Betul, coba jelaskan Maya. Semakin besar luas permukaan sentuh zat bereaksi, maka kemungkinan partikel zat bereaksi untuk bertumbukan pun akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya frekuensi tumbukan, memungkinkan lebih banyak partikel zat bereaksi yang bertumbukan dengan arah yang tepat. Akibatnya, frekuensi tumbukan yang efektif yang terjadi pun akan semakin meningkat. Mantap sekali jawabannya. Bagus sekali Maya. Sekarang selanjutnya, coba siapa yang bisa menjelaskan faktor konsentrasi? Saya, Kak. Giliran saya, Fahmi. Saya juga. Ayo Nurul, gimana? Semakin besar konsentrasi, maka akan semakin banyak pula partikel yang akan mengalami tumbukan. Sehingga semakin besar pula kemungkinan partikel zat bereaksi saling bertumbukan dan memiliki arah yang tepat. Akibatnya, frekuensi tumbukan yang efektif yang terjadi pun akan semakin meningkat. Wih, mantap juga tuh jawabannya. Sekarang giliran Fahmi aja. Coba faktor laju reaksi untuk pengaruh suhu. Siap, Kak. Jadi begini, sebagian besar molekul zat bereaksi mempunyai energi partikel di bawah energi aktivasi. Dengan adanya peningkatan suhu, maka akan menaikkan energi partikel zat bereaksi. Dengan bertambahnya jumlah partikel zat bereaksi yang melampaui energi aktivasi, maka akan meningkatkan frekuensi tumbukan yang efektif. Akibatnya, laju reaksi itu akan semakin cepat. Nah, itu keluar juga ilmunya. Siapa dulu dong, Fahmi? Baik sahabat edukasi,
Demikian materi pada kesempatan ini mengenai faktor laju reaksi, di mana 4 faktor laju reaksi yang bisa membuat reaksi bisa berjalan dengan cepat. Hal itu dipengaruhi oleh faktor yang pertama, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksinya. Konsentrasi berhubungan dengan frekuensi tumbukan. Semakin besar konsentrasi, maka akan semakin banyak pula partikel yang akan mengalami tumbukan, sehingga semakin besar pula kemungkinan partikel zat bereaksi saling bertumbukan. Banyaknya partikel zat bereaksi yang bertumbukan memiliki arah yang tepat. Akibatnya, frekuensi tumbukan yang efektif yang terjadi pun akan semakin meningkat. Dengan begitu, laju reaksinya akan semakin cepat pula. Faktor yang kedua, semakin luas permukaan bidang sentuh zat, semakin besar pula laju reaksinya. Luas permukaan pun berhubungan dengan frekuensi tumbukan yang terjadi pada suatu reaksi. Semakin besar luas permukaan sentuh zat bereaksi, maka kemungkinan partikel zat bereaksi untuk bertumbukan pun akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya frekuensi tumbukan, memungkinkan lebih banyak partikel zat bereaksi yang bertumbukan dengan arah yang tepat. Akibatnya, frekuensi tumbukan yang efektif yang terjadi pun akan semakin meningkat. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Semakin besar suhu mengakibatkan energi kinetik molekul semakin bertambah dan laju reaksinya semakin cepat. Dengan bertambahnya jumlah partikel zat bereaksi yang melampaui energi aktivasi, maka akan meningkatkan frekuensi tumbukan yang efektif. Akibatnya, laju reaksi akan semakin cepat. Yang terakhir yaitu katalis. Katalis merupakan zat yang meningkatkan laju reaksi kimia tanpa ikut terpakai. Katalis memiliki beberapa sifat, di antaranya katalis tidak bereaksi secara permanen. Jumlah katalis yang diperlukan dalam reaksi sangat sedikit. Katalis tidak mempengaruhi hasil reaksi. Katalis tidak memulai suatu reaksi, tetapi hanya mempengaruhi lajunya. Katalis hanya bekerja efektif pada suhu optimum. Artinya, di atas atau di bawah suhu tersebut, kerja katalis berkurang. Suatu katalis hanya mempengaruhi laju reaksi secara spesifik. Artinya, suatu katalis hanya mempengaruhi laju satu jenis reaksi dan tidak dapat untuk reaksi yang lain. Keaktifan katalis dapat diperbesar oleh zat lain yang disebut promotor. Hasil suatu reaksi dapat bertindak sebagai katalis, sehingga zat tersebut disebut autokatalis. Katalis dalam senyawa organik disebut dengan enzim. Terdapat katalis yang dapat memperlambat suatu reaksi, sehingga katalis itu disebut katalis negatif atau inhibitor. Demikian materi laju reaksi. Salam edukasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini tentang laju reaksi. Jangan lupa kalian untuk selalu mengulang kembali pembelajaran yang sudah dipelajari, baik di rumah maupun di sekolah dan dari gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.